Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Andi Frianto Pranginangin SEMM, salah satu dosen tetap di Prodi Manajemen Bandar Udara Politeknik Penerbangan Jayapura, Papua. Di Politeknik Penerbangan Jayapura, saya mengajar salah satu mata kuliah yaitu Safety Management System dan Human Factor, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah inti prodi dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa minimal semester 6, terutama yang sudah menyelesaikan praktek kerja lapangan atau on-the-job training. Mata kuliah ini diselesaikan dalam 18 pertemuan, di mana 2 pertemuan tersebut adalah evaluasi, yaitu evaluasi tengah semester atau dikenal dengan UTS, dan ujian akhir semester di akhir semesternya. Mata kuliah ini sesuai dengan kompetensi dan pengetahuan saya. Juga dalam 2 tahun terakhir ini saya banyak melakukan penelitian terkait dengan Safety Management System dan Human Factor. Mata kuliah Safety Management System dan Human Factor dengan bobot 2 SKS teori diselesaikan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, materi, dan 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 6 bab yang merupakan pokok bahasan mata kuliah Safety Management System, di mana setiap pokok bahasan selesai akan dilakukan evaluasi dan penyelesaian skenario case. Terdiri dari 6 pokok bahasan, di mana setiap akhir selesai pokok bahasan akan dilakukan latihan. Latihan ini bisa merupakan latihan mandiri dan latihan kelompok. Salah satunya dalam latihan kelompok itu adalah penyelesaian skenario kasus handout 01 sampai dengan handout 06. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan faktor-faktor yang mempengaruhi unjuk kerja personil bandar udara dari safety maupun dari security-nya. Bahan ajar mata kuliah Safety Management System dan Human Factor adalah dokumen IKO 9859, buku Airport Safety Manual, dan juga buku terkait dengan Human Factor Manual. Selain itu, juga mengacu kepada jurnal-jurnal ilmiah, baik yang nasional maupun internasional, yang sesuai dengan mata kuliah Safety Management System dan Human Factor. 6 pokok bahasan yang ada pada mata kuliah Safety Management System dan Human Factor memiliki masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi human factor dan model sel. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan otomasi pada operasi bandar udara. CPMK yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi unjuk kerja di lingkungan kerja, terutama di operasi bandar udara. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu membedakan organisasi yang baik dan tidak baik, tentu saja dari sisi operasi yang selamat dan tidak selamat, safety atau unsafe. Kemudian CPMK yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan kontribusi manajemen terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan. CPMK tersebut telah diverifikasi dan divalidasi oleh Satuan Penjaminan Mutu dan disetujui oleh
Ketua Program Studi Manajemen Bandar Udara. Setiap materi yang saya ajarkan, saya share kepada mahasiswa, baik melalui link Google Drive maupun mahasiswa dapat downloadnya melalui sistem informasi akademik atau SIAKAD Politeknik Penerbangan Jayapura. Model pembelajaran yang saya pakai adalah collaborative learning, di mana mahasiswa diajak untuk aktif berpartisipasi, berdiskusi, dan juga ada kalanya kita melakukan project based learning melalui skenario kasus yang ada di setiap akhir pokok bahasan. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Safety Management System dan Human Factor, yaitu pada pertemuan ke-13 dengan pokok bahasan Safety and Unsafe Organization, dan sub pokok bahasannya adalah Maintain Safety Operation at Safety Area. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat sore adik-adik. Sore. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-13 dari total yang harus kita penuhi dalam pemenuhan mata kuliah Safety Management System dan Human Factor. Ya, seperti apa yang kemarin di pertemuan 12 saya sampaikan, pertemuan hari ini terkait dengan sub pokok bahasa. Sudah di-download? Ya, di situ saya buat judulnya, apa judul PPT-nya atau PDF-nya? Maintain Operation at Safety Area. Maintain Operation at Safety Area atau Safety Space, gitu ya. Nah, jadi pertemuan kali ini tujuannya adalah terkait dengan sub CPMK ke-5, yaitu bagaimana organisasi tersebut dapat melaksanakan operasi. Pastinya kalian sudah melakukan kegiatan operasi penerbangan ketika kalian di semester 5 kemarin sedang OJT, ya OJT kan. Nah, berarti kalian sudah tidak asing lagi dengan airport operation. Ya, bahkan sudah melakukannya seperti itu. Nah, nanti kita akan berdiskusi, ya, apakah praktek-praktek yang kalian lakukan pada saat OJT tersebut ada dalam safety area atau safety space, gitu ya. Ya, ini selamat. Ya, selamat itu apa? Ya, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Safety itu apa atau selamat itu apa? Mau izin Pak? Silakan, Konita ya. Siapa? Silakan. Izin Pak, izin menjawab. Menurut saya safety adalah konteks yang merujuk pada upaya atau kondisi yang dirancang untuk mencegah kecelakaan, kerusakan, atau bahaya yang dapat menimbulkan cedera atau kerugian. Jadi dari narasi itu apa yang harus ada? Untuk mencapai safety itu apa yang harus ada? Pencegahan Pak. Sebelum mencegah, maka harus ada yang lain. Harus ada, pertama adalah identifikasi bahaya, ya. Jadi bagaimana? Tadi kan sudah tahu ya safety itu apa, sudah mengerti ya safety, ya, atau selamat, ya. Kalau di Indonesia kan safety atau selamat ini terkenal ya, banyak jadi nama, ya. Bagaimana safety ini bisa tercapai, ya? Selamat adalah kondisi, ya, di mana kemungkinan bahaya dan resiko itu yang mengancam personil penerbangan ataupun infrastruktur penerbangan dapat dikurangin, atau sebelum dikurangin dapat dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan, dikurangi. Tidak bisa dikurangin, ditekan, tidak nambah dia, gitu ya. Nah, dengan cara yang pertama adalah ya identifikasi bahaya, ya. Maka yang pertama itu harus dilakukan hazard identifikasi, ya, hazard identification, ya. Kemudian setelah kalian berhasil melakukan hazard identification, juga dilakukan
Apalagi risk risk management, ya, pengelolaan resiko, ya. Masing-masing hazard tadi, ya, hazard kan pastinya sudah tahu ya, akan menjadi apa, ya, itu resiko, akibatnya apa. Sebelum dia menjadi ini, maka apa yang kita lakukan? Ya, itu dia pengelolaannya, ya, pengelolaan resiko, ya. Dalam konteks ini sering juga disebut dengan risk mitigation, ya, risk mitigation. Jadi sering dengan langkah-langkah mitigasi, ya kan, atau mitigasi resiko. Ya, itu artinya adalah bagaimana tadi hazard itu, ya, kan tadi di awal safety adalah hazard itu bisa dihilangkan, nggak bisa dikurangin. Iya, jangan nambah dia, kan gitu ya. Ada posisinya, ada kondisi di mana ya nggak bisa dihilangin hazard itu, ya, nggak bisa dikurangin. Maka pilihan terakhir ya di maintain dia, jangan bertambah malah. Nah, supaya apa? Supaya risikonya tidak terjadi. Gitu. Maka dua hal inilah yang harus ada, dua kegiatan inilah yang harus ada di dalam organisasi yang mempraktekkan keselamatan. Ya, begitu juga di pengelolaan atau operasi bandar udara. Ya. Sekarang tadi di awal Anda adalah mahasiswa tingkat 3 ya. Tingkat 3 sudah melakukan praktek kerja lapangan, sudah mempraktekkan mengimplementasikan hazard identification, kemudian risk management. Organisasinya sudah atau belum? Sudah. Ya, pastinya sudah, ya. Sudah, karena kita mengacunya ke satu. Yang pertama adalah ada standar baku, ya, atau dikenal dengan manual operation airport, ya, seperti itu, airdrome manual, seperti itu. Ya, itu sudah mengacu kepada ini dia. Oke, sampai di sini bisa. Ya, ini kita masih slide-nya masih deskripsi what is safety. Oke. Ada yang mau bertanya atau mau disampaikan, silakan. Ya, ini tadi di sini dijelaskan bahwa manajemen keselamatan itu, ya, manajemen keselamatan itu dipahami sebagai implementasi penerapan. Ya, penerapan apa? Terutama ini tadi, hazard identification adalah melakukan identifikasi hazard. Ya. Ada yang kemarin melakukan atau OJT di Marsaling? Ya, apa yang kalian lakukan sebelum memandu si pesawat? Memastikan apa? Memastikan tidak ada FOD. Ya, FOD itu adalah salah satu bentuk dari hazard, ya. Kalian lihat, kan sweeper, ya, kalian lihat pakai visual kalian. Jika ada, maka apa yang kalian lakukan? Membersihkan, mengambil dan menyimpannya, menempatkannya pada application tadi, ya, setiap personil, ya, setiap personil yang melakukan aktivitas operasi penerbangan, ya. Kapan? Setiap saat. Kapan? Setiap saat. Kapan? Setiap saat. Setiap dia melakukan operasinya. Ya, sebelum kan tadi. Kalau dia marsaling sebelum. Kan gitu ya? Oke. Nah, itu hazard identification. Ketika itu berhasil diidentifikasi, maka kemungkinan terjadi resikonya itu juga bisa dikurangin. Ya, paling tidak bisa dikurangin. Kalau dihilangkan, ya apa, hazard itu kan bisa kondisi objek, baik yang dia hazard yang alami ataupun tidak alami, ada yang tidak bisa dihilangkan, ya, maka kalau tidak bisa dihilangkan, resikonya yang dikurangi, seperti itu ya. Oke, ya, kita lanjut. Berikutnya itu adalah keselamatan, ya.
Yang pertama itu adalah ini ketika dia sudah menerapkan safety management system itu dia mempunyai pandangan yang lebih baik, penerapan yang lebih baik ya terkait dengan keselamatan. Ini dihubungkan dengan bagaimana hubungan si organisasi dengan airport operation. Maka ada pandangan yang lebih baik dari sisi keselamatannya terhadap siapa stakeholdernya. Misalnya tadi ketika pengelolaan layanan dengan operator, aircraft operator, kan seperti itu. Maka si airport operator punya pandangan yang sama terkait dengan safety, implementation safety terhadap siapa? Terhadap aircraft operator, kan gitu ya. Nah, kemudian ada juga operator navigasi, ya. Ya di Indonesia sering disebut dengan Airnav, LPPNPI, kan seperti itu. Ya, semua institusi ini punya pandangan yang sama seperti itu. Ketika di ini dia sudah menerapkan safety management system. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya pengembangan atau early detection ya, early detection itu ya pencegahan dini ya, atau ketika organisasi menerapkan sistem manajemen keselamatan, safety management, organisasi tersebut ya dengan sistem tersebut bisa mendeteksi kapan operasinya tidak normal atau kapan operasinya tidak atau unsafe lah, tidak selamat gitu ya, kapan operasinya gagal, atau kalau sering kapan kemungkinan terjadinya insiden atau eksiden, pada kondisi apa dan seperti apa, itu dia kalau dia sudah diterapkan safety management gitu ya. Nah, ini kaitannya juga dengan organisasi yang sudah menerapkan safety itu ada ciri-cirinya ya. Jadi ada yang disebut dengan ada reactive organization, proaktif, kemudian ada prediktif. Ya, kalau sistem itu gagal, sebelum teknologinya gagal, maka dibuatlah sistem cadangan, gitu ya. Dibuatlah sistem cadangan, backup system, ya. Sebelum padam listrik, shutdown, yang akan menggagalkan operasi, di maintain-lah backup gensetnya, seperti itu dia. Nah, sehingga apa? Di pertemuan sebelumnya kemarin kelompok berapa itu yang membahas terkait ada pengalaman apa X-ray-nya gagal atau macet gitu ya. Nah, macet itu contohnya, salah satunya kan, itu contoh realnya. Ya, sebelum itu gagal sudah disiapkan ya X-ray yang kedua, atau kalau nggak ada ya disiapkan manual baku pemeriksaan manual, begitu dia ya, sehingga ini efisiensi tercapai ya. Ini linear juga dengan ini cost avoidance, menghindari biaya tambahan. Dampaknya bisa sampai dengan dampak kebangkrutan ya, kebangkrutan atau tuntutan ganti rugi ya. Yang saat ini kalau perusahaan-perusahaan penerbangan komersil itu sudah mengalihkannya ke pihak asuransi. Ya. Itu kalau terjadi, tapi kalau tadi sudah proaktif, kan kemungkinan resikonya itu kecil. Ya, jadi bisa terhindar nih dari ya biaya yang terkait dengan kejadian yang tidak selamat tadi, kejadian yang unsafe ya, unsafe atau sering disebut insiden ataupun eksiden, gitu ya. Nah, ini adalah keuntungan ketika si organisasi sudah menerapkan safety management system. Ya, jadi manfaatnya besar, gitu. Oke, kita lanjut. Ya, ini tadi sudah safety tersebut. Ya, ini bagaimana bisa mencapai organisasi tersebut bisa mencapai zero accident. Bisa nggak capai zero accident? Tidak.
Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Ya tidak. Kalau saya bilang tidak bisa. Ya, kalau zero tidak bisa. Ya. Tetapi kalau menuju zero, road to zero accident bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena kita secara sadar bahwa aktivitas operasi penerbangan itu frekuensinya sangat tinggi dengan resiko yang besar, ya, resiko yang besar. Ya, itu makanya tadi judulnya itu adalah safety area atau safety space. Jadi dia bukan satu titik yang harus di situ, tidak. Tetapi secara sadar kita mengakui bahwa safety itu ada dalam suatu batasan-batasan yang atau ruang, sering disebut ruang-ruang keselamatan. Jadi di sini biasanya dibuat seperti ini ya, proteksi di sini adalah layanan ataupun produksi. Maka safety space tadi dia tidak hanya satu titik garis lurus, tidak seperti ini, melainkan dia ada batasan-batasan, ya, batasan-batasan di mana ketika operasi itu bisa bergerak. Ketika operasi itu bergerak, jadi fleksibel dia, tetapi masih dalam ruang-ruang batas-batas ruang keselamatan, safety area. Ya, jadi itu dia penerapan safety-nya juga sangat fluktuatif tadi ya, cuacanya bisa berubah-ubah, ya kan? Nah, kalau tadi safety kan, nah itu dia. Penerapan safety management ini juga di organisasi itu memungkinkan organisasi itu dia atau mempunyai fleksibilitas dalam operasinya. Ya, sepanjang masih dalam ini tadi safety space, gitu ya. Oke, ya ini tadi ciri-ciri organisasi tadi proaktif dan yang ketiga itu prediktif. Ya, di mana pengelolaan organisasi atau operator airport itu diharapkan itu dia ada minimal di bergerak dari proaktif menuju prediktif. Ya, jadi berkembang dia. Ya. Penerapan safety management ini juga berkembang. Dia tidak stuck atau tidak berhenti di sana. Dia menyesuaikan. Ya, menyesuaikan, berkembang, melakukan perbaikan berkesinambungan, pengembangan berkesinambungan. Inilah dia tadi ya, bagaimana safety organization itu bisa dicapai. Oke, sampai di sini. Pak. Silakan. Siap, mohon izin mahasiswa Muhammad Beta Khairuddin izin bertanya. Tadi kan dikatakan bahwa tetap harus meningkatkan proteksi, yang dimana setahu saya itu dalam peningkatan proteksi itu harus ditunjangi oleh fasilitas dan sumber daya manusianya, yang dimana ketika penunjangan fasilitas tersebut semakin baiknya fasilitas dan teknologi, otomatis pembiayaan pasti makin tinggi. Ya. Nah, bagaimana dicapai dulu produk utamanya, maka ditambahkan produk-produk tambahan, gitu ya. Ya, Anda naik maskapai X, apa yang Anda harapkan? Pertama, itu tadi dilema, ya, supaya tidak dilema. Kan tuntutan utama itu kan safety. Ya, safety itu bisa diperoleh dengan memenuhi persyaratan-persyaratan keselamatan, proteksi, kan gitu ya. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keselamatan itu pastinya dibutuhkan sumber daya. Ya, sering kita sebut dengan ada timbulnya cost tadi, biaya. Nah, seperti itu. Sekarang kita tanyakan kembali, apa sebenarnya layanan dari Anda mungkin ingin dapat pengalaman terbang yang mengesankan, kan gitu ya? Nah, jawabannya adalah itu, ya. Dipenuhi dulu persyaratan utamanya, gitu ya? Ya, supaya tapi kembali lagi tadi benefit tadi, gitu dia. Oke? Begitu. Ada lagi? Silakan.
Cukup? Sekian mungkin pertemuan kita ya. Untuk materi tadi sudah di-share di link drive-nya, masing-masing sudah punya. Di luar itu, mungkin di luar pertemuan tatap muka ini, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan lewat email ya, email ke saya pertanyaannya. Mungkin tidak bisa segera saya balas, tetapi pastinya akan saya balas sebelum pertemuan berikutnya di minggu depan. Demikian. Bisa cukup jelas? Jelas. Oke, demikian saya rasa. Terima kasih adik-adik atas atensinya dengan bagaimana mengelola organisasi itu, operasi organisasi itu pada area-area yang selamat, safety area. Demikian, terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih.